Shalom, selamat pagi wanita-wanita hebat. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah I Woman. Penuh sukacita rasanya ya teman-teman. Saya panggil teman-teman biar kelihatan lebih muda ya Tante. Amin. Meskipun usia kita tua, tetapi semangat kita tetap harus muda. Saya aja yang muda diberkati loh, di sini lihat semangatnya tante-tante. Yakin dan percaya, kita semua yang hadir di sini adalah wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang diberkati Tuhan, wanita-wanita yang diurapi Tuhan, dan wanita-wanita yang disertai Tuhan di sepanjang hidup kita. Ada kata amin? Amin. Mari kita juga mau menyapa wanita-wanita hebat yang saat ini mengikuti ibadah secara online ya. Shalom wanita-wanita hebat dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami mau berkata, Anda wanita hebat, Anda wanita yang diberkati. Mari kita siapkan hati kita mau satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat nafas yang kami hirup, buat damai sejahtera, buat sukacita Tuhan. Kami Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati yang penuh cinta, hati yang mau memuji dan hati yang mau menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan ibadah I Woman dari awal sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam kuasa tangan-Mu, terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami siap diberkati Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, sepakat kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri wanita-wanita hebat. Kita mau hari ini saya mau kita puji-pujiannya nggak mau yang lemes-lemes, maunya yang penuh sukacita, yang hati yang gembira adalah obat. Kita memuji Tuhan, hati kita dapat, tubuh kita juga sehat. Amin. Kita mau bernyanyi buat Yesus kekasih hati kita. Mari siapkan hati kita, mari kasih apresiasi yang luar biasa buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Boleh tangannya dilambaikan, boleh kasih jempol, mau muter, mau apa, bebas. Siap ya? Amin. Jangan malu-malu ya. Boleh ikuti gerakan kami. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Mana tangannya? Yesus kekasihku. Saya mau lihat wanita-wanita hebat yang lebih semangat lagi memuji Tuhan pagi hari ini ya.
kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kasih jempol. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi ya. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Yang dikasihi Tuhan boleh angkat tangannya. Yang disayang Tuhan, haleluya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang. Mana jempolnya? Haleluya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Masih semangat ya oma, tante, ibu-ibu, wanita-wanita hebat. Gembrobios, haleluya, tandanya sehat ya Ci. Kita mau lebih bersuka lagi pagi hari ini ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian suka-sukamu Tuhan. Masih ingat pujian ini ya ibu-ibu ya? Kasih jempolnya buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Asik. Oleh kuasa darah
semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Kita nurut aja ya ibu-ibu apa kata Tuhan ya. Pasti Tuhan kasih yang terbaik buat setiap kita. Amin. Yang berkeringat tandanya sehat. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi ya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sebelum kita duduk, kita mau sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membuat kita bersuka pagi hari ini ya ibu-ibu ya. Boleh tarik nafasnya, saya ngerti. Ini pujian menguras energi ya. Tapi tetap bersuka cita kan wanita-wanita hebat. Amin. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa buat setiap kita. Tidak terkecuali saya wanita-wanita hebat. Kita ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, namun karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa mengasihi setiap kita. Ada yang mau memberikan kesaksian pagi hari ini buat Tuhan Yesus? Boleh, silakan. Shalom teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman juga ya. Jadi karena kan kita sepantaran ya. Teman-teman, bulan lalu waktu apa ya? Bulan Oktober ya, waktu iWoman itu kan mengadakan piknik ya ke Dieng. Itu seminggu sebelumnya saya kan juga piknik sama teman-teman ke Dieng. Nah, waktu piknik itu malam harinya saya itu doa sama Tuhan. Saya minta perjalanan dari awal sampai nanti pulangnya itu selamat, sehat semua, nggak ada masalah. Terus kemudian pagi harinya waktu saya bangun pagi itu juga doa lagi, doa yang sama. Terus kemudian kita sama-sama berangkat naik mobil sampai di Wonosobo itu saya muntah-muntah
karena jalannya kan itu berkelok-kelok gitu ya, udah muntah-muntah. Waktu itu kakak saya, Ci Eli, ya, dia perhatian sama saya minum antimo. Tapi saya mengatakan enggak lah, enggak usah minum antimo. Mungkin tadi pagi itu saya bangun terlalu pagi, apa mungkin masuk angin gitu. Terus kemudian setelah muntah-muntah itu saya sudah merasa lega teman-teman. Kemudian sampai ke tempat wisatanya saya juga bisa menikmati. Terus kemudian agak siangnya itu ke tempat wisata yang lainnya itu saya muntah-muntah lagi. Tetap Ci Eli mengatakan minum antimo. Tapi saya itu termasuk orang yang mungkin dablek ya. Jadi nggak mau minum antimo. Mungkin saya juga ada gengsi ya, udah tua minum antimo, mabukan gitu ya, mungkin gitu ya. Saya tetap bertahan nggak mau minum antimo. Sampai kemudian ada 3 kali saya muntah-muntah terus itu. Jadi saya nggak begitu bisa menikmati waktu piknik itu. Dan pulangnya, waktu perjalanan pulang itu juga muntah lagi. Sampai sama teman-teman tetap juga menganjurkan minum antimo, saya nggak mau. Sampai kemudian disuruh pindah tempat. Selama pindah tempat itu saya gelisah, saya nggak bisa tidur, kebetulan juga jalannya macet. Jadi perjalanannya itu lama sekali teman-teman. Sampai rumah, buka pintu, baru sampai di depan kamar mandi saya juga langsung muntah-muntah. Jadi saya merasakan waktu itu, Tuhan ini gimana toh? Saya mintanya kan saya itu sehat-sehat aja, nggak ada masalah, tapi kok ini saya dikasih dengan kondisi tubuh yang nggak bagus. Tapi saya nggak berani komplain sama Tuhan teman-teman. Yang saya pikirkan kan Tuhan kan sudah menyertai saya dari awal sampai saya pulang dengan selamat. Biarpun di tengah perjalanan itu saya mengalami kondisi tubuh yang nggak bagus. Itu sudah berlalu begitu saja ya. Kemudian minggu kemarin kita pergi lagi ke Jogja. Saya juga sama, doa lagi sama Tuhan, minta nanti sehat, nggak ada masalah, nggak muntah-muntah gitu ya. Dan kemudian kita berangkat. Waktu sampai di tol, itu saya ditegur sama Ci Eli. Ci Eli ini pengawas saya memang. Dia mengatakan, "Mar, ngapain kamu sedih gitu?" Saya merasa saya tuh nggak sedih, tapi nggak tahu ya teman-teman. Tapi mungkin apa saya juga merasa takut kalau nanti saya juga mengalami hal yang sama seperti sebulan yang lalu. Ternyata perjalanannya lancar, nggak masalah. Saya bisa menikmati dengan teman-teman, happy ya, ketawa-ketawa gitu. Dan tujuan akhir wisata kita itu kan ke Obelik. Itu ternyata jalannya juga belok-belok. Dan akhirnya saya juga tumbang, muntah-muntah juga. Dan turun dari mobil itu saya sudah nggak kuat, langsung muntah-muntah. Kemudian teman-teman terutama Ci Eli minum antimo separuh gitu. Saya bilang waktu itu saya langsung ikut aja omongannya Ci Eli, saya nggak minum separuh, langsung 1. Saya minum 1. Terus akhirnya saya juga bisa menikmati, pulang tidur pules, sampai rumah juga badannya sehat, nggak muntah-muntah. Nah, saya mau ambil pelajaran dari ini ya teman-teman, 2 kejadian yang hampir sama, tapi respon saya itu berbeda. Yang pertama itu saya itu nggak peka gitu ya, nggak peka atas doa-doa saya kepada Tuhan, minta saya itu sehat. Nah, kondisi saya dikasih muntah-muntah, kondisi badan tubuh yang nggak bagus, Tuhan kan sudah kasih solusinya, jalan keluarnya minum antimo, tetapi saya nggak peka. Dan akhirnya yaitu saya mengalami sepanjang perjalanan itu nggak enak. Tapi kejadian yang kemarin itu saya mulai
peka dan mengikuti minum antimu, karena itu memang jalan keluarnya. Dan akhirnya juga nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nah, kadang di dalam hidup kita ya teman-teman, kita itu sering doa sama Tuhan, minta sesuatu sama Tuhan. Kadang itu fokus kita itu ke doa kita, ke permintaan kita. Kadang kita itu melewatkan apa yang sudah Tuhan jawab di dalam hidup kita. Karena mungkin sama ya seperti yang saya alami, saya tuh mungkin sombong. Saya mungkin tuh tinggi hati. Saya malu kalau minum antimo gitu ya. Terus kemudian saya nggak mau ngikuti prosesnya. Tapi Tuhan maunya di dalam hidup kita itu kan kita ikuti prosesnya. Kalau memang itu jalan keluarnya minum antimo ya minum antimo. Nggak usah kita itu ngotot. Nggak usah kita itu mampu istilahnya dengan berbagai dalih gitu ya. Kita ngomong kita nggak apa-apa, aku kuat, itu nggak seperti itu. Jadi kadang itulah, jangan kita juga memaksa kepada Tuhan untuk Tuhan itu menjawab doa kita itu secara instan. Jadi misalnya seperti ini, saya itu kan nggak kuat ternyata untuk jalan yang berbelok-belok gitu. Kalau naik mobil ya saya tuh jangan ngomong ke Tuhan, loh Tuhan tuh harusnya tahu saya tuh kan nggak kuat kalau lewat jalan yang belok-belok itu. Ya Tuhan harus buat tubuh saya itu nggak muntah-muntah. Kita nggak bisa memaksa Tuhan seperti itu. Tapi kita ikuti prosesnya Tuhan, kita harus apa, kita jalani. Dan di dalam prosesnya Tuhan itu ternyata Tuhan itu mau membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Itu teman-teman. Terima kasih. Kasih aplaus buat Cik Marina ya teman-teman. Saya panggilnya teman-teman lagi, berarti kita muda semua hari ini. Terima kasih Cik Marina buat kesaksian, buat sharingnya yang begitu menguatkan setiap kita ya. Memang benar yang dikatakan Cik Marina, seringkali kita maunya tuh instan, mau lihat endingnya aja, tapi nggak mau diproses. Ketika kita mau diproses, itu banyak hal yang dapat kita banyak hal yang dapat kita alami, itu sesuatu yang luar biasa. Dalam proses tersebut kita akan dekat dengan Tuhan, kita lebih mengerti isi hatinya Tuhan, kita lebih peka dengar suara Tuhan. Sebab Tuhan juga berfirman di dalam Matius 28 pasalnya yang ke-20 di ayat terakhir tuh ya Ibu. Ketahuilah, aku senantiasa akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Seperti Daud, kita familiar dengan ceritanya Daud. Bagaimana Daud mengalami pencobaan, mengalami hal-hal yang gak enak di dalam hidupnya. Tapi Daud ini adalah satu pribadi yang mau mengerti bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidupnya. Jadi apapun yang Daud lalui, Daud gak goyah, gak kecewa sama Tuhan, gak kepahitan. Dia senantiasa dapat memuji Tuhan sebab dia tahu Tuhan yang besar menyertai dia. Amin. Kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan Tuhan hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. 'Cause
Berterima kasih buat penyertaan Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih kita masih ada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Berterima kasih.
kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan Tuhan yang keluar pagi ini dari setiap lubuk hati wanita-wanita di sini Tuhan, tertuju pada Engkau untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau setia menemani kami Tuhan. Sampai di akhir nafas hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang memegang, Engkau yang memegang kendali hidup kami. Kami aman, kami mengalami damai sejahtera, sukacita bersama Engkau. Sebab kami punya Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu Tuhan tumbuh subur di ladang hati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bertemu kembali di ibadah Euman pada pagi hari ini. Hari ini luar biasa, kita praise worship sampai hampir 45 menit ya Ibu-ibu sampai. Jadi sabar ya, mungkin kalau kita pulangnya agak mundur karena kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah overthinking. Overthinking ya. Over itu artinya lebih, itu dari dasarnya dan think. Jadi artinya berpikir. Overthinking didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Orang-orang yang overthinking ini seringkali memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Misalnya terlalu banyak merenungkan tentang masa lalu, atau mengkhawatirkan masa depan, atau memikirkan kemungkinan yang belum terjadi. Nah, ibu-ibu kita ya, terutama ya para wanita gitu ya, sering sekali overthinking. Pernah nggak ibu overthinking di sini? Atau nggak pernah overthinking? Oh, kayak semua pernah ya. Overthinking itu cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif. Akibatnya apa ibu-ibu? Tanpa kita sadari, overthinking itu menguras energi, menghambat pengambilan keputusan, dan mempengaruhi tindakan kita. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, overthinking ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat firman Tuhan ini mengatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, dikatakan apapun. Kalau dikatakan apapun itu artinya apa? Apa saja, semuanya, tentang apapun. Ya, Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, kita anak-anak Tuhan sering pakai ayat ini dalam kehidupan kita mengatakan jangan kamu khawatir gitu. Tapi prakteknya itu sebenarnya tidak semudah kita untuk mengatakannya. Karena kita sebagai ibu-ibu ya, para wanita itu sering sekali overthinking. Ibu-ibu itu gampang sekali overthinking. Misalkan ketemu orang, Bu, kadang-kadang ya udah tahu ya ibu-ibu kalau dibilang agak gemuk gitu, nggak suka. Tapi ada orang-orang yang seneng ngomongin, Bu hari ini ibu kelihatan lebih gemuk ya, atau
Kalau ibu-ibu yang overthinking sampai di rumah dia timbang berat badan dan hal sepele seperti itu pun bisa menjadi overthinking ibu-ibunya. Jadi tanya suami, aku sekarang nih ya gitu. Ya suaminya jadi serba salah. Kalau dibilang iya nanti mukanya cemberut, tapi kalau dibilang langsing dia lihat sendiri juga nyatanya seperti itu, nanti orang aku ini kok gitu, protes gitu. Jadi ya serba salah. Ya itulah wanita ya. Jadi kita tuh gampang sekali overthinking. Misalnya kita ke mall, pergi ke mall, kita baru masuk mall, kita lihat ada temen kita di sana, kita mau nyapa gitu ya. Kita mau nyapa terus orangnya itu jalan aja gitu. Kita sudah mikir, aku salah apa ya sama orang itu? Kok aku mau negur kok dia, padahal ketika besoknya kita ketemu sama orangnya, Bu kemarin ke mall ini ya, iya. Oh kesana juga ya. Di mana aku kok nggak lihat, kok kita nggak ketemu jam berapa? Sininya sudah kitanya udah overthinking, kita pikir ke orangnya lihat aku kok pura-pura nggak lihat atau aku salah apa. Nah kita itu gampang sekali membuat kita overthinking. Kalau kita lihat ya, kita itu setiap hari menghadapi masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita tuh sering sekali mengalami hal ini. Kita sering, aku salah apa ya, kita menyalahkan diri sendiri. Kita akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang overthinking. Yang pertama itu, dia memiliki kekhawatiran berlebih terhadap suatu hal. Dia seseorang yang mengalami kondisi ini akan sulit mengendalikan pikirannya. Ibu-ibu misalkan saya juga pernah mengalami overthinking yang berat juga pernah. Ketika itu waktu saya menyiapkan materi ini, saya merenung. Saya itu overthinking saya yang ya bisa dikatakan berat gitu tuh kapan ya gitu. Ada beberapa kali. Nah yang ini yang saya merasakan yang benar-benar saya overthinking ketika saya itu dulu demam. Terus siang gini baik-baik aja, malam demam lagi. Akhirnya saya ke dokter. Saya tuh paling takut ke dokter, tapi ketika ke dokter, dokternya itu teman saya, dia bilang, Lin kamu harus opnam. Saya kaget, kok saya opnam lah. Saya di sini cuma berdua sama putri saya, nanti dia gimana saat itu putri saya itu baru kelas 10 ya, kelas 2 SMP, baru kelas 2 SMP. Itu tuh saya harus masuk rumah sakit. Di sini siapa yang ngurus dia kalau saya di rumah sakit? Jadi saya tuh pikirannya itu sudah kemana-mana. Terus dibilang, kamu pokoknya sekarang kamu harus masuk rumah sakit, harus opnam. Aku tanya, Ci, aku jangan opnam. Aku tuh cuma berdua di sini, bisa nggak di rumah? Nggak, kamu ini harus opnam. Dari ceknya ini kamu harus opnam. Waktu itu gejala tipes gitu ternyata. Saya pokoknya minta supaya saya itu di rumah saja. Saya nggak mau pergi ke rumah sakit. Akhirnya dia ngomong gini, aku kasih kamu obat tapi obatnya mahal. Itu mungkin bisa harganya itu 1 malam kamu di rumah sakit. Nggak apa-apa Ci, yang penting saya itu nggak masuk rumah sakit gitu. Ibu-ibu saya pulang, pokoknya dia bilang, pokoknya 2 minggu kamu itu benar-benar istirahat. Nggak boleh melakukan kegiatan apapun. Bisa kan? Namanya saya takut. Iya bisa gitu. Yang penting saya nggak ke rumah sakit. Sampai di rumah, saya kan harus istirahat, minum obat, nggak boleh ngapa-ngapain. Ini nih pikiran saya jalan terus. Saya mikir gini, baru itu ibu-ibu yang namanya saya benar-benar takut mati itu untuk pertama kalinya. Karena aku mikir, Tuhan, aku jangan mati sekarang, aku tugasku masih panjang nih. Saya tinggal punya saya, papinya udah sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Saya harus sehat gitu. Tapi ketika malam nggak bisa tidur, sininya malah kayak overload kayak gitu, sini panas. Mikirnya nanti kalau aku meninggal Rea bagaimana, masih kecil dia bagaimana, sekolahnya bagaimana. Itu di sini tuh begitu. Sampai berhari-hari nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur udah sakit kan makin susah sembuh ya. Terus saya cuma bisa berdoa itu benar-benar berdoa.
saya ngisi hari saya berdoa terus, baca firman, berdoa terus gitu. Sampai akhirnya saya punya mengendalikan pikiran saya. Saya pasti sembuh. Saya punya, apalagi ketika mama bilang kalau saya harus memikirkan hal-hal yang baik, jangan membuat patah semangat. Nah, saya nonton apa yang membuat saya happy, saya nonton drakor waktu itu yang lucu-lucu gitu ya, supaya saya memotivasi diri saya sembuh, saya pasti sembuh. Saya memikirkan hal-hal yang positif itu, apalagi kalau Rea pulang sekolah gitu, dia peluk, mami sehat ya, jangan sakit ya, Rea cuma punya mami, pokoknya mami harus sehat gitu. Nah, saya itu rasanya mau nangis, tapi nguatin diri. Ya, kalau dia mau pergi sekolah, dia doain saya dulu. Nanti mami jangan lupa makan, anak kelas 10 ya, masuk itu kelas 2 SMP. Anak kelas 2 SMP ya, dia tuh selalu setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia ingetin seperti itu. Saat overthinking seperti itu, saya merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, yang saya lihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi apapun yang saya alami masa-masa itu tuh, sampai karena saya takut mati, ibu-ibu, saya teman-teman bilang, katanya Lin kalau tipes itu biar sembuh itu minum cacing gitu. Saya paling kapsul cacing, saya itu paling takut, namanya binatang yang gerak-gerak gitu, paling takut. Tapi karena saya takut mati, ibu-ibu, apa saja saya pesan teman, aku pokoknya aku pesan beli kapsul gitu. Terus dia teman saya beli itu, saya minum obatnya itu benar. Terus saya memotivasi diri baca firman Tuhan, dan saya menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan saya, menghibur saya. Dan ketika itu saya merasa melesat gitu. Jadi kayak hal-hal yang tadinya ini gimana, nanti ini, sampai udah pikir aku suratku di mana ya, kasih tau Rea nanti Rea gimana. Itu tuh ketakutan, cemas, banyak hal yang terjadi yang saya alami. Tapi ketika saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, memakai waktu saya itu untuk banyak merenungkan firman Tuhan, melihat satu-satu bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, itu membuat saya kuat. Jadi overthinkingnya yang tadinya sampai kepalanya panas, ini panas, nggak bisa tidur, terbangun tengah malam, akhirnya setelah lagu rohani saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu tuh membuat saya menemukan sesuatu yang ini kebaikan Tuhan. Dan setelah itu dalam 2 minggu kemudian saya fit, saya sehat, saya bisa beraktivitas lagi. Itulah maksudnya ketika kita overthinking itu semuanya pilihan daripada kita. Kita mau overthinking yang mau diterus-terusin, atau kita mau berpikiran positif, dan itu bisa mengubah kehidupan kita. Dan yang berikutnya ya, tadi yang pertama itu memiliki kekhawatiran berlebih terhadap suatu hal. Yang kedua itu mengalami kesulitan tidur karena memikirkan banyak hal. Yang ketiga itu sering mengkritik diri sendiri. Jadi kita itu kan karena khawatir apa yang dikatakan orang lain, kita merasa khawatir, jadi kita selalu mengkritik diri sendiri. Itu juga bisa membuat kita overthinking. Terus mengulang-ulang kembali peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu, yaitu kadang-kadang kita memikirkan yang terjadi di masa lalu yang bisa membuat kita overthinking. Sering merasa lelah dan stres. Overthinking itu menyebabkan akhirnya kelelahan, stres, karena pikiran terus-menerus bekerja secara berlebihan, membuat otak kita dan tubuh kita menjadi lelah. Karena kepala kita tidur gitu, tapi mata kita tertutup, kepala kita enggak, pikirannya jalan kemana-mana gitu, enggak bisa. Ini kalau matanya tertutup gitu, orang taunya kita tidur, tapi pikirannya yang melayang, mikir macam-macam gitu, kejadian yang apa semua dipikirin gitu. Ya, yang keenam itu mudah merasa menyesal. Jadi misalkan kita sudah melakukan ambil keputusan gitu,
ternyata keputusan kita itu tidak seperti yang kita harapkan, kita menyesal. Coba ya kalau kemarin aku begini, coba ya kalau aku kemarin begini, coba ya kalau waktu itu saya mengikuti kata hati saya, pasti hasilnya akan sesuai dengan yang saya harapkan. Terus sering berandai-andai pada kejadian yang belum pernah terjadi. Yang berikutnya, berfokus pada masalah tapi tidak berusaha menemukan solusinya. Kita berputar-putar dengan masalah-masalah kita yang di situ-situ terus, tapi kita tidak mencari apa solusinya. Ya, yang berikutnya, sulit membuat keputusan karena terlalu banyak pertimbangan, takut membuat kesalahan. Jadi kita itu sering mau ngambil keputusan ini, akhirnya nggak jadi-jadi. Mau begini nanti begini, mau begini, mau lakukan langkah A nanti begini, mau langkah B nanti begini, langkah C. Yang dipikirin itu nanti begini, nanti begitu. Takut membuat kesalahan. Akhirnya apa? Sulit membuat keputusan, akhirnya mikir yang ini, mikir yang itu ya, akhirnya overthinking. Nah, terus keputusan pribadi bergantung pada orang lain. Kadang dia sudah punya keputusan, tapi ketika orang bilang, kayaknya nggak bagus gitu deh, kayaknya begini, oh iya ya kayaknya bagus orang ini. Seringnya akhirnya mengikuti pendapat orang lain, tidak mengikuti. Nanti kalau sudah, oh ternyata aku yang benar gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang seperti itu yang bisa. Itu hal-hal yang ciri-ciri yang orang overthinking. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyebabnya kenapa orang overthinking, yaitu karena stres. Masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa numpuk. Misalkan ada masalah anak, ada masalah yang kerja di kantor, masalah pekerjaan, ada banyak masalah yang numpuk, kayaknya wah ini belum selesai nih, ini lagi ya udah. Itu tuh membuat stres, akhirnya memunculkan pikiran yang negatif. Karena apa? Karena itu tadi terlalu banyak hal yang kita pikirkan dan menumpuk, tidak ada yang bisa belum diselesaikan satu-satu. Yang kedua itu perbedaan ekspektasi dan realita. Seringkali ketika ekspektasi kita yang sudah kita bangun itu tidak sesuai dengan realita, akhirnya membuat seseorang jadi overthinking. Harapannya misalnya di sini, ternyata ekspektasinya di sini, ternyata realitanya seperti ini. Akhirnya merasa, aduh kecewa, putus asa, cemas dan lain-lain. Yang ketiga itu tipe kepribadian. Ibu-ibu, tipe kepribadian ya terutama yang bersifat melankolis, perfeksionis itu sangat sensitif dan mudah berpikiran negatif ya. Jadi apa-apa dibaperin gitu ya. Jadi ya itu hal-hal seperti itu yang bisa membuat overthinking. Nah, yang berikutnya itu yang keempat itu bisa kejadian trauma masa lalu. Jadi kejadian trauma masa lalu itu biasanya sulit untuk dilupakan dan di masa depan hal ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya pikiran-pikiran negatif. Misalnya ketika kecil dia takut anjing, ketika dia trauma sama anjing. Kita kan kadang mikir, anjing gitu, anjing kan lucu. Yang suka anjing bilang lucu. Misalkan Bu Yanti, ya Sasa gitu ya. Sasa yang lucu, yang menyenangkan gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang takut sama anjing, baru lihat anjing aja belum gonggong udah takut duluan gitu. Nah jadi itu tuh bisa bikin trauma. Terus misalkan ngomong, anjing bagus lucu kayak gini, kok bisa takut sih gitu. Kita nggak pernah tahu kalau namanya trauma itu sulit untuk dilupakan. Hanya orang-orang yang mengalami trauma yang sama yang bisa ngerti gitu loh. Kalau misalkan, mungkin waktu kecil dia pernah dikejar-kejar anjing, ditarik-tarik anjing bajunya sampai besar image-nya seperti itu. Jadi dia sama anjing jadi takut gitu loh. Tapi kalau yang emang seneng sama anjing, seneng sama kucing gitu nggak masalah, nggak akan bisa ngerti kok bisa sih gitu. Tapi memang seperti itu, trauma itu hal yang kecil pun kita rasa kecil, tapi kalau seseorang merasa trauma itu masa lalu bisa terpengaruh sampai besar dan itu juga bisa menjadi overthinking.
dampak dari overthinking itu bisa mempengaruhi banyak hal. Yang pertama itu aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Karena apa? Kerja pun nggak fokus, nggak konsentrasi, sulit untuk bisa fokus dengan sesuatu. Jadi ketika overthinkingnya itu dampaknya itu akhirnya nggak bisa apapun maksimal. Kalau aja orang kadang-kadang orang ngajak ngomong gitu, iya, tapi pikirannya sini iya aja gitu loh. Iya, tapi di sini pikirannya nanti itu di sana gitu. Jadi seperti itu. Jadi aktivitas nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi dengan apa yang dilakukan. Akibatnya aktivitas yang dilakukan jadi terganggu. Yang kedua itu membuat insomnia atau sering terbangun malam hari. Jadi kalau misalkan dampak overthinking tadi, kalau kita mikirin banyak gitu tidurnya nggak nyenyak, baru tidur terbangun, kok masih jam 1, rasanya pagi itu lama banget gitu. Jadi itu tadi dampak overthinking, nggak bisa tidur, membuat insomnia dan sering terbangun di malam hari. Dan yang ketiga itu kesulitan mengelola emosi. Dengan itu mudah marah, mudah panik, insomnia. Kalau misalkan kurang tidur, ya kita emosinya juga kadang terpengaruh. Jadi hal-hal yang biasanya pas ketika kita baik-baik saja, semuanya nggak ada masalah, tapi ketika hari itu kita bisa emosinya itu tidak terkontrol, cepat emosi. Misalkan, mama hari ini kok marah-marah sih gitu, atau gimana kok gini aja kok bisa langsung keluar tanduknya gitu. Nah itu tuh tadi karena apa? Kesulitan mengelola emosi karena dampak dari overthinking. Yang keempat itu kesulitan dalam menyelesaikan masalah, yaitu tadi kalau kita banyak yang pertimbangan, terlalu banyak pertimbangan dalam sesuatu hal, kita memang harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Tapi kalau terlalu banyak, nggak ada keputusan apa-apa, ya akhirnya kita tuh kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kelima itu dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan fisik. Ya, karena overthinking, memikirkan banyak hal, akhirnya mengalami gangguan. Gangguan itu gangguan tidur. Nah, kalau kurang tidur, setiap hari kurang tidur, itu tubuh gampang terserang penyakit dan kelelahan. Nah, hal ini sering membuat orang mengalami kecemasan, depresi, sesak nafas, hipertensi, sakit kepala, nyeri dada, stroke, serangan jantung. Yang keenam itu sulit bersosialisasi. Karena apa? Karena memiliki asumsi buruk, nggak percaya sama orang lain, curiga terus-menerus sama orang lain, menjaga jarak. Jadi dan sulit melupakan kesalahan orang lain. Jadi itu dampak dari overthinking. Cara mengatasinya, ya kita sekarang masuk ke cara mengatasi overthinking itu berlatih untuk meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri itu juga penting. Kalau kita nggak punya rasa percaya diri itu, kita mau melakukan sesuatu itu nggak bisa maksimal. Terus melatih pengendalian diri kita. Yang kedua itu, yang penting itu adalah cara mengatasinya, jauhkan pikiran-pikiran yang negatif. Seringkali yang ada di pikiran kita negatif, hal-hal yang negatif itu yang nggak terjadi gitu loh. Jadi yakinkan diri kita bahwa ada dalam pikiran kita yang negatif itu bukan kenyataan. Itu bukan sesuatu yang akan menjadi realita. Kita harus menjauhkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga itu melatih diri untuk berpikiran positif. Ya, kita harus memikirkan hal-hal yang positif itu ikut mempengaruhi, mensugesti diri kita untuk kita lebih bersemangat untuk menjalani hari kita. Yang berikutnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani yang bisa menguatkan kita dan berdoa. Yang kelima itu bersyukur. Jadi mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita itu merasa happy. Karena apa?
banyak pun kalau kita nggak bisa mengelola habis, sedikit pun kalau kita bisa bijak mengelolanya akan cukup. Jadi itu kembali kepada kita masing-masing. Yang keenam itu melihat hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita. Ya, dengan misalkan kita lihat apa ya yang hal-hal yang baik di dalam diri kita bisa mengembangkan potensi-potensi baik yang ada di dalam diri kita. Kita bisa berdamai dengan diri kita. Kalau misalkan ada hal-hal yang kita merasa kurang baik di dalam diri kita melihat hal-hal yang baik dan menggali hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita. Yang ketujuh itu penerimaan diri, yaitu tadi memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang kita sesali, itu berdamai dengan diri sendiri itu. Nah, yang kedelapan itu kita bercerita pada orang lain, ya, yang bisa kita percaya, atau juga menuliskan. Kalau saya tuh suka menulis, saya tuh senang menulis. Jadi saya punya tempat untuk saya cerita. Ya mungkin kadang-kadang di media sosial, tapi ada tempat wadah saya untuk menceritakan hari ini apa ya. Itu mengurangi kenapa keluar. Ambil misalkan dulu saya suka nyatet di buku, tapi sekarang saya nyatet di HP karena banyak tempat untuk nyatet. Kita bisa catat, oh misalkan hari ini kita misalkan merasa kesal atau apa, kita bisa keluarin di situ. Itu tuh salah satu juga untuk membuat kita lebih baik. Hati kita juga bisa lebih enjoy. Nah, kita dalam bercerita juga carilah teman bercerita yang bisa kita ajak sharing, diskusi, yang bisa memberikan masukan positif untuk kita. Ya, jadi bisa memberikan solusi. Mungkin dengan kita bercerita, keluh kesah kita juga bisa kita keluarkan dan berbagi dengan orang yang memang kita bisa benar-benar percaya. Dan itu membuat kita mungkin dengan kita berdiskusi, kita sharing, itu kita mendapatkan sudut pandang yang baru yang mungkin bisa menenangkan pikiran kita. Nah, kita akan belajar ibu-ibu, ternyata di tokoh Alkitab juga ada yang kita bisa belajar dari 3 tokoh yang ada di Alkitab yang mampu mengatasi overthinking dan depresi. Kita akan belajar dari satu ya, tokoh yang pertama itu Daud. Kita tahu, semuanya tahu Daud adalah salah satu tokoh yang terkenal di Alkitab. Ya, yang sering kali kita dengar bagaimana kisah hidup Raja Daud, dia dikejar-kejar mau dibunuh sama Raja Saul. Nah, dalam situasi seperti itu pasti merasakan masa-masa yang sulit dan hidupnya merasa tidak tenang, sehingga Daud itu mau melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Itu bisa kita baca di dalam Mazmur 69 ya ibu-ibu kalau mau lebih tahu detailnya. Nah, di situ tuh situasi Daud itu sedang putus asa dan dia overthinking karena beban yang dipikulnya sangat berat. Namun di masa-masa sulitnya yang Daud jalani, Daud tetap mengingat bahwa Tuhan adalah sumber harapan. Janji Tuhan selalu ada di setiap langkah kehidupan Daud. Hal ini membuat Daud mampu mengatasi overthinking terhadap ancaman yang diberikan Raja Saul kepada Raja Daud. Yang kedua kita mau belajar mencepat ya. Yang kedua itu kita belajar dari Rut. Di Rut 1 ayat 5 dikatakan, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kematian suaminya dan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, itu membuat Rut menjalani masa-masa yang sulit. Ya, kondisi ekonominya dan pendapat dari mertuanya membuat Rut menjadi overthinking, membayangkan beban pikirannya yang harus dia pikul sendiri. Keadaan yang menghimpit ini membuat Rut harus mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Tentu kita meninggalkan ke tanah kelahiran itu bukan hal yang mudah. Begitu juga dengan Rut, bukan hal yang mudah buat Rut mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tempat asing tanpa ada suami yang menemaninya, membuat Rut harus menghadapi situasi yang menakutkan bagi dirinya. Nah, kita bisa lihat, tapi kesetiaan yang dilakukan Rut memberikan dampak baik bagi dirinya yang merasakan kehadiran Tuhan
dan berkat yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Akhirnya melalui kesetiaannya Ruth akhirnya bertemu dengan Boaz yang kemudian menjadi suaminya, dan Ruth diberikan kehidupan yang bahagia. Oleh karena itu ketika kita dalam situasi overthinking dan keadaan depresi sekalipun, Ruth sudah memberikan teladan kepada kita dalam melewati keadaan sulit dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Dengan kesetiaannya Ruth mendapatkan hal yang tak terduga di masa depan, hal-hal yang kadang di luar pikiran kita, yang terbaik Tuhan sudah sediakan ada di depan sana. Yang ketiga itu tentang Ayub. Semua kita tahu kisah cerita tentang Ayub, kehidupannya yang penuh dengan harta benda, lingkungan, keluarga, pertemanan, dan kesehatan yang sangat dirasakan Ayub. Tapi dalam sekejap Ayub harus merelakan semuanya hilang begitu saja. Kondisi kesehatannya yang baik berubah menjadi tubuh yang penuh dengan bisul bernanah. Orang-orang terdekatnya yang ada di dekatnya pun pergi meninggalkan dia. Perubahan yang sangat drastis tentu membuat mengalami overthinking Ayubnya. Tapi Ayub menaruh harapan di dalam Tuhan, dan Ayub memiliki iman yang tak pernah goyah. Meskipun dalam keluhan dan putus asa Ayub yang rasakan, tetapi pada akhirnya Ayub memilih berserah kepada Tuhan. Melalui kisah Ayub ini kita dapat belajar bahwa apa yang dikatakan orang-orang yang mampu menyita pikiran dapat kita hiraukan jika tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu-ibu, apa yang terjadi dalam hidup kita yang sudah menyita banyak waktu dan pikiran kita, yang membuat kita overthinking? Perlu kita sadari bahwa Allah mengatakan kepada kita bahwa pencobaan apapun yang datang tidak melebihi kemampuan kita, sekalipun pemikiran overthinking dan depresi. Walaupun kita tidak dapat mengontrol apa yang ada dalam pikiran kita, tapi kita harus yakin bahwa firman Tuhan mampu menolong kita mengambil alih kendali pikiran dan hal-hal yang buruk yang menjadi dan diubah menjadi hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik yang sebagai anak-anak Tuhan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking itu, kita banyak berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berharap pada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan baik itu kecil ataupun besar. Dengan berpikiran positif, kita akan terus melangkah menjalani hidup kita dengan optimis dan semangat. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ibu-ibu, Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Seberapapun kita overthinking masalah-masalah dan pergumulan kita, Tuhan itu selalu peduli dan selalu mengasihi kita. Sebelum kita tutup, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama sambil kita mengingat-ingat apa sih masalah yang apa sih masalah yang sedang kita hadapi yang membuat kita overthinking. Kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku menanggalkan segala hal yang membuat aku overthinking, apapun masalah-masalah yang mengganggu pikiran, dan meminta kita untuk berpikiran positif. Kita ingat-ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya. Ketika kita menyanyikan lagu ini, tanggalkan semua beban yang ada di dalam hati dan pikiran kita, yang kita ingat kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita katakan bersama-sama, ingat kasih-Nya.
kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Terry. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pendidikan dan pekerjaan anak-anakmu, kesehatanmu, kesehatan keluargamu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian. Terima kasih kepada Bu Linda yang tadi telah memberikan firman Tuhan buat kita semua. Firman itu sungguh-sungguh luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita dalam menghadapi situasi apapun, jangan kita berpikir secara overthinking. Apapun kondisi kita, di dalam kondisi terendah pun, hanya satu, seperti firman Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Karena apa-apa Ibu? Di dalam mengucap syukur kita ada damai sejahtera, kita ada kemenangan, kita ada pemulihan. Itu yang harus kita lakukan, jangan berpikir hal-hal yang terlalu yang negatif, berpikirlah secara positif walaupun kita dalam titik terendah pun. Satu, mengucap syukur. Oke ibu-ibu ya, mari kita akan baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dalam Mazmur 52 ayat 22. Kita baca, saya hitung 2, 3, 2, 1, kita baca bareng. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi ibu-ibu kita baca. Mazmur 52 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih ibu-ibu semuanya yang tetap semangat untuk datang iWoman, kita bertumbuh bersama
dan saling menguatkan satu sama lain. Ibadah Ewoman kita berikutnya tanggal 15 November. Ya, terima kasih Ibu-ibu, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah Ewoman yang berikutnya. Seperti biasa kita akan foto bersama. Silakan. Mari. Mari kita foto bersama. Setiap keadaanku dan dalam setiap musim hidupku, ku tahu aku tak sendiri. Kau tuntun setiap langkah hidupku. Saat ku melangkah bersamamu, kau ajar banyak dalam hidupku. Firman-Mu kekuatanku, dan Engkau yang ku percaya. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab